Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik pelajar kelas 11 di seluruh Nusantara, terutama yang hari ini masih mempelajari bab turunan. Saya ambilkan dari buku paket ini. Ini edisi revisi 2017. Nah, kelas 11. Di bab turunan ada satu soal di halaman 254. Soal di latihan 7.1. Nih. Hanya satu soal saja di bab di latihan 7.1 ini. Saya pindahkan ke sini. Sebelumnya saya mendoakan adik-adik kelas 11 dan seluruh pelajar di Nusantara agar sehat selalu, bahagia selalu, dan diberikan kekuatan oleh Allah untuk senantiasa senang belajar dan tidak gampang berputus asa ketika bertemu dengan soal-soal yang mungkin dianggap sulit oleh adik-adik. Ini soal di latihan 7.1 tadi. Tentukan persamaan garis singgung di titik dengan absis X sama dengan 1 pada kurva ini, pada kurva fx sama dengan x pangkat 4. Tentukan persamaan garis singgung di titik dengan absis x sama dengan 1 pada kurva fx sama dengan x pangkat 4. Adik-adik, kita coba mencari penyelesaian. Saya mengajak adik-adik belajar dengan cara yang saya tuntunkan ini, dengan cara yang sangat sederhana. Mudah-mudahan adik-adik akan mudah memahaminya. Yang akan kita cari atau akan kita tentukan dari soal ini tadi adalah sebuah persamaan garis. Rumus persamaan garis kita sudah tahu sejak waktu di SMP, yaitu Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Nah, persamaan garis ini menyinggung sebuah kurva fx. Kalau pada soal ini menyinggung kurva fx-nya sama dengan x pangkat 4 di sebuah titik singgung yang kita sebut dengan P. Titik singgung P x1, y1. X1 itu absisnya, Y1 itu ordinatnya. Nah, yang akan kita cari apakah sudah ada X1, apakah sudah ada Y1, dan satu lagi M-nya, gradiennya. Kalau X1-nya sudah ada,
Y1-nya sudah ada, M-nya sudah ketemu, maka kita tinggal mensubstitusikan harga-harga itu ke dalam persamaan garis yang ini. Baiklah adik-adik, kita lanjutkan. Ternyata absisnya dari soal sudah diketahui, absisnya sudah ada, yaitu X sama dengan 1. Di sini nih. Nah, X sama dengan 1. Absisnya sudah ada. Nah, sebut X ini dengan X1, sehingga kita buat X1 sama dengan 1. Kemudian yang kedua, absisnya sudah ada, ordinatnya sekarang didapat dari kurva fx sama dengan x pangkat 4. Kita ganti fx-nya dengan y atau y sama dengan x pangkat 4. Untuk absis x sama dengan 1 dari atas tadi, maka y-nya sama dengan 1 dari sini, 1 berpangkat 4, 1 pangkat 4, atau y sama dengan 1. Y sama dengan 1 ini kita sebut sebagai y1 sama dengan 1. Maka sudah 2 poin yang kita dapat. Pertama, absisnya sudah ada, x-nya sudah ada, ordinatnya juga sudah kita peroleh. Nah, tinggal satu lagi, yaitu gradien atau M-nya. Gradien yang akan dicari adalah gradien garis singgung di titik P yang disingkat M-nya itu gradien PGS, persamaan garis singgung di titik P. Dari satu definisi yang kita dapat di buku paket kita tadi, MPGS adalah limit dari delta X, ini membacanya delta X mendekati 0 dari Fx1 ditambah delta X dikurang Fx1 dibagi delta X. Selanjutnya kita substitusikan harga-harga seperti X1 di sini yang ada, kemudian di sini X1-nya, sehingga MPGS kita menjadi limit untuk delta X mendekati 0 dari 1 ditambah delta X pangkat 4 dikurang 1 pangkat 4. X1-nya bernilai 1, X1-nya bernilai 1 dibagi delta X. Kita lanjutkan ke bagian yang berikutnya. Nah, di persamaan kita tadi, MPGS adalah limit untuk delta X mendekati 0 dari 1 ditambah delta X pangkat 4 dikurang 1 pangkat 4 dibagi delta X. Kita lihat ini pembilangnya ada bentuk ini, bentuk 1 ini ditambah delta X pangkat 4. Yang bagian ini nih, 1 ditambah delta X pangkat 4. Untuk menguraikan bentuk 1 ditambah delta X pangkat 4, kita memerlukan segitiga Pascal. Jadi saya ngajari adik-adik dengan segitiga Pascal, yaitu segitiga Pascal ini adalah angka-angka koefisien pada perpangkatan suku 2.
menyusun segitiga Pascal ini di baris yang paling atas itu 1, kemudian di baris keduanya turunkan 1 ke sini, kemudian turunkan 1 ke sini, 1 1, ke baris ketiganya turunkan 1 ke sini, kemudian angka 2 ini didapat dari 1 ditambah 1, kemudian turunkan 1. Di baris keempatnya turunkan angka 1, kemudian 1 ditambah 2 pada baris ketiga, hasilnya adalah 3, kemudian 2 ditambah 1 hasilnya 3, turunkan 1 ke sini. Di baris kelima turunkan 1 ke sini, kemudian 1 ditambah 3 adalah 4, 3 ditambah 3 adalah 6, 3 ditambah 1 sama dengan 4, turunkan 1 ke sini. Seterusnya adik-adik bisa memperbanyak barisan dari segitiga Pascal ini sampai sebatas kebutuhan adik-adik. Nah, ini suku duanya, yaitu A ditambah B. A ditambah B pangkat 0, lihat koefisien di segitiga Pascal sama dengan 1. Atau adik-adik langsung berpikir setiap bilangan yang berpangkat 0 hasilnya adalah 1. Kemudian A ditambah B pangkat 1. Lihat pada segitiga Pascal baris kedua 1 dan 1. Maka hasil dari A ditambah B pangkat 1 adalah 1A ditambah 1B atau A ditambah B. Kemudian untuk suku 2 pangkat 2, A ditambah B pangkat 2. Lihat koefisien pada baris ketiga. Segitiga Pascal 1, 2, 1. Maka hasilnya adalah A ditambah B pangkat 2, 1A kuadrat atau A kuadrat ditambah 2AB ditambah 1B kuadrat, 1, 2, 1. Kemudian untuk A ditambah B pangkat 3, lihat koefisien pada baris keempat, 1, 3, 3, 1. Jadi ada 4 suku. Maka A ditambah B pangkat 3 sama dengan A pangkat 3 ditambah 3AB ditambah 3A kuadrat B ditambah 3AB kuadrat ditambah B pangkat 3. Koefisiennya 1, 3, 3, 1. Seperti yang terdapat pada segitiga Pascal tadi, 1, 3, 3, 1. Dan untuk yang berpangkat 4, suku 2 yang berpangkat 4, A ditambah B pangkat 4, koefisiennya 1, 4, 6, 4, 1. Sehingga di sini kita dapatkan A ditambah B pangkat 4 sama dengan A pangkat 4 ditambah 4A pangkat 3B ditambah 6A kuadrat B kuadrat ditambah 4AB pangkat 3 ditambah B pangkat 4. Koefisiennya seperti di segitiga Pascal, 1, 4, 6, 4, 1. Lihat adik-adik, pangkat pada suku-suku ini dari A itu A pangkat 4, kemudian di sini 4 koefisiennya, A-nya jadi berpangkat 3, diturunkan 1 pangkat, diturunkan 1 angka pangkatnya, kemudian dikali B. Di suku yang ketiga 6A kuadrat dari pangkat 3 menjadi A pangkat 2, B-nya dinaikkan 1 pangkatnya dari pangkat 1 menjadi pangkat 2. Kemudian di suku yang ke 1, 2, 3 yang keempat 4AB kuadrat. A-nya diturunkan 1 lagi pangkatnya dari kuadrat menjadi A saja. Kemudian B kuadrat menjadi B pangkat 3. Dan terakhir B-nya menjadi pangkat 4. Mudah-mudahan sekedar mengulang perpangkatan suku 2 ini dengan dibantu segitiga Pascal, adik-adik bisa mengulang dan mengingat kembali.
Kemudian ini juga adik-adik bisa teruskan. Perpangkatan suku 2, A ditambah B pangkat 5 dan seterusnya. Maka bentuk pembilang limit tadi, yaitu bentuk pembilangnya 1 ditambah delta X pangkat 4 dikurang 1 pangkat 4. Yang kita uraikan ini 1 ditambah delta X pangkat 4 sama dengan 1 pangkat 4. Analogikan dengan ini, A ditambah B pangkat 4, 1 ditambah delta X pangkat 4, ditambah 4 dikali 1 pangkat 3 dikali delta X, ditambah 6 dikali 1 kuadrat dikali delta X kuadrat, ditambah 4 dikali 1 dikali delta X pangkat 3, ditambah delta X pangkat 4. Ini saya tulis dengan tinta merah karena yang 1 pangkat 4 itu dari ini tidak kita uraikan. Jadi batas delta X pangkat 4 adalah penguraian dari 1 ditambah delta X pangkat 4. Nah, ada angka yang dapat kita sederhanakan, yaitu 1 pangkat 4 dikurang 1 pangkat 4. 1 pangkat 4 sama dengan 1 dikurang 1 pangkat 4 sama dengan 1. 1 dikurang 1, 0. Tinggal 1 pangkat 3 itu 1 dikali 4 itu 4 dikali delta X sama dengan 4 delta X. Ditambah 1 kuadrat itu 1 dikali 6 sama dengan 6 dikali delta X kuadrat sama dengan 6 delta X kuadrat. Kemudian 1 dikali 4 itu 4 dikali delta X pangkat 3 sama dengan 4 delta X pangkat 3. Kemudian delta X pangkat 4. Nah, bentuknya sudah menjadi seperti ini. Kemudian karena setiap suku ini mempunyai faktor delta X, kita keluarkan faktor delta X-nya, sehingga bagian yang ini faktornya tersisa 4, bagian yang ini faktornya tersisa 6 delta X, bagian yang ini tersisa 4 delta X kuadrat, dan bagian yang terakhir ini tersisa delta X pangkat 3. Atau kita kalikan ulang, delta X dikali 4 sama dengan 4 delta X dikali 6 delta X sama dengan 6 delta X kuadrat, delta X dikali 4 delta X kuadrat sama dengan 4 delta X pangkat 3. Dan delta X dikali delta X pangkat 4 sama dengan delta X, saya ulangi, delta X dikali delta X pangkat 3 sama dengan delta X pangkat 4. Mengapa kita keluarkan delta X ini? Karena ini nih, karena penyebutnya ada delta X, ada faktor delta X-nya, sehingga nanti bentuknya menjadi seperti ini. MPGS sama dengan limit dari delta X mendekati 0 dari delta X dikali 4 dikali 6 delta X ditambah 4 delta X kuadrat ditambah delta X pangkat 3 dibagi delta X. Delta X pembilang dibagi delta X penyebut sama dengan 1. Sehingga MPGS kita adalah limit untuk delta X mendekati 0 dari 4, 6 delta X ditambah 4 delta X kuadrat ditambah delta X pangkat 3. Karena delta X-nya mendekati 0, setiap suku yang ada faktor delta X-nya akan bernilai 0. Delta X pangkat 3 0
ditambah 4 delta X kuadrat 0, 6 ditambah 6 dikali delta X 0 ditambah 4, 0 tambah 0 tambah 0 tambah 4, sehingga MPGS kita nilainya sama dengan 4. Kembali kita kepada apa yang hendak kita cari tadi, yaitu absisnya sudah ada, kemudian ordinatnya ada, ini absis, ordinat, kemudian gradiennya akhirnya dapat kita temukan tadi, gradien MPGS-nya sama dengan 4. Tugas kita selanjutnya adalah mensubstitusikan harga-harga itu dengan M sama dengan 4, X1-nya 1 dan Y1-nya sama dengan 1, substitusikan kepada persamaan garis singgung yang kita sudah tuliskan di awal, yaitu Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Atau persamaan itu menjadi Y dikurang 1, karena Y1-nya sama dengan 1, sama dengan 4 dikali X, M-nya 4, dikali X dikurang X1. X1 tadi sama dengan 1. Nah, sampai di sini berhasil kita menentukan persamaan garis singgung di titik dengan absis X sama dengan 1 pada kurva fx sama dengan X pangkat 4. Demikian adik-adik pertemuan pembahasan satu soal kita sekali ini. Mudah-mudahan dapat membantu adik-adik dalam belajar, dalam menentukan persamaan garis singgung terhadap suatu kurva. Semoga sekali lagi dapat membantu adik-adik, dan kita akan berjumpa dalam materi yang berikutnya insya Allah. Bila adik-adik tidak berkeberatan, adik-adik dapat mensubscribe, men-like, dan memberikan komen serta menyalakan lonceng notifikasi